Puasa Ramadan adalah salah satu ibadah utama dalam Islam. Tapi pernahkah kita berpikir, kenapa Allah memilih bulan Ramadan untuk puasa? Apakah ibadah ini benar-benar baru dalam Islam atau sudah ada sejak zaman dulu? Nah, kalau kita telusuri sejarahnya, ternyata puasa sudah dilakukan sejak zaman para nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak dulu, puasa dijalankan sebagai bentuk taubat atas kesalahan yang dilakukan, atau sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara sederhana, puasa adalah ibadah yang mengajarkan kita untuk menahan diri dari berbagai nafsu, seperti makan, minum, dan hal-hal lain yang bisa membatalkan. Dan menariknya, para nabi terdahulu pun sudah menjalankan puasa dengan cara dan tujuannya masing-masing. Jadi, puasa ini sebenarnya sudah menjadi bagian dari perjalanan spiritual manusia sejak dulu, bukan sesuatu yang baru dalam Islam. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ibadah puasa pertama kali dilakukan oleh manusia pertama di bumi, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Seperti yang kita tahu, Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi setelah tergoda oleh rayuan iblis untuk memakan buah khuldi di surga. Namun, ujian mereka tidak berhenti sampai di situ. Begitu tiba di bumi, Nabi Adam dan Siti Hawa harus menghadapi dua hukuman berat. Pertama, mereka dipisahkan di tempat yang sangat jauh, sehingga harus mencari satu sama lain dalam waktu yang lama. Kedua, Nabi Adam harus menanggung panasnya terik matahari yang membakar kulitnya hingga menghitam. Kedua cobaan ini membuat Nabi Adam alaihi salam semakin sadar akan kesalahannya. Dengan penuh penyesalan, ia memohon ampun kepada Allah dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menerima taubatnya dan memberikan petunjuk agar Nabi Adam menjalankan puasa selama 3 hari berturut-turut. Mendapatkan perintah untuk berpuasa, Nabi Adam alaihi salam menjalankannya dengan penuh keikhlasan. Menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pada hari pertama puasa, perubahan mulai terlihat. Kulit Nabi Adam alaihi salam yang sebelumnya menghitam akibat sengatan matahari perlahan kembali ke warna aslinya. Seiring berjalannya waktu, perubahan itu semakin jelas, hingga akhirnya di hari ketiga puasa, tubuh Nabi Adam kembali seperti semula. Setelah melewati ujian panjang, Nabi Adam alaihi salam akhirnya dipertemukan kembali dengan Siti Hawa di Bukit Jabal Rahmah, tempat yang hingga kini menjadi simbol pertemuan penuh makna. Setelah Nabi Adam alaihi salam, puasa juga dijalankan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bencana banjir besar yang menenggelamkan seluruh kaum yang menolak kebenaran. Sementara itu, Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya yang beriman berhasil selamat dengan menaiki bahtera besar yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Selama 10 bulan, kapal itu terus mengarungi lautan tanpa tahu di mana mereka akan berlabuh. Hingga akhirnya, bahtera Nabi Nuh berhenti di Gunung Judi, yang kini berada di wilayah Armenia. Setelah perjalanan panjang penuh ketidakpastian, Nabi Nuh mengajak para pengikutnya untuk berpuasa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, hewan-hewan yang ikut dalam bahtera pun turut berpuasa. Inilah salah satu bentuk ibadah yang diajarkan Nabi Nuh alaihi salam kepada umatnya, menjadikan puasa sebagai cara untuk mensyukuri nikmat keselamatan. Selain Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam juga menjalankan ibadah puasa sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uniknya, puasa yang beliau lakukan berbeda dari nabi-nabi sebelumnya. Nabi Daud berpuasa dengan pola selang-seling, 1 hari berpuasa, lalu hari berikutnya berbuka, dan begitu seterusnya. Pola puasa ini kemudian dikenal sebagai puasa Daud, yang hingga kini masih menjadi salah satu bentuk puasa sunnah yang dianjurkan dalam Islam. Setelah Nabi Daud alaihi salam, ada juga Nabi Musa alaihi salam yang menjalankan puasa dalam perjalanan hidupnya. Suatu ketika, beliau dan Bani Israel berada dalam situasi genting
terjebak di tepi Laut Merah dengan tentara Fir'aun mengejar dari belakang. Dalam keputusasaan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika, laut pun terbelah, menciptakan jalan yang memungkinkan mereka menyeberang ke seberang dengan selamat. Begitu seluruh Bani Israel berhasil sampai ke daratan, Nabi Musa kembali mengayunkan tongkatnya dan air laut pun menutup kembali. Tentara Fir'aun yang mencoba mengejar akhirnya tenggelam tanpa bisa menyelamatkan diri. Peristiwa selamatnya Bani Israel dari kejaran Fir'aun inilah yang kemudian menjadi alasan Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ini pun kemudian dikenal dengan nama Puasa Asyura. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki kebiasaan berpuasa sebelum turunnya kewajiban puasa Ramadan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau rutin berpuasa 3 hari setiap bulan. Namun, pada saat itu, puasa tersebut hanya dilakukan oleh Rasulullah sendiri tanpa mewajibkan umat Islam untuk ikut melaksanakannya. Kebiasaan ini terus berlanjut hingga Rasulullah bersama para sahabat hijrah ke Madinah. Di sana, beliau mendapati bahwa kaum Yahudi yang tinggal di kota itu juga menjalankan puasa pada tanggal 10 Muharram. Penasaran dengan puasa yang mereka lakukan, Rasulullah pun bertanya kepada salah seorang sahabat, "Wahai sahabatku, puasa apakah yang dilakukan oleh kaum Yahudi ini?" Sang sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, mereka sedang menjalankan puasa Asyura untuk memperingati hari ketika Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun." Mendengar penjelasan itu, Rasulullah pun berkata, "Aku lebih berhak menjalankan puasa ini." Sejak saat itu, Rasulullah pun menetapkan puasa Asyura sebagai puasa yang dianjurkan bagi kaum muslimin. Namun, kewajiban puasa ini tidak berlangsung lama. Setahun kemudian, turunlah wahyu yang menetapkan syariat puasa khusus bagi umat Islam. Inilah yang menjadi awal mula kewajiban puasa Ramadan. Setahun setelah hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan beberapa wahyu penting yang menyempurnakan syariat Islam. Salah satu wahyu tersebut adalah perintah untuk mengubah arah kiblat dalam sholat. Sebelumnya, kaum muslimin menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk beralih menghadap ke Masjidil Haram di Makkah. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa perubahan arah kiblat ini bertujuan untuk membedakan umat Islam dari umat-umat sebelumnya. Sebab pada masa itu kaum Nasrani dan Yahudi masih beribadah menghadap ke Masjidil Aqsa. Selain perubahan kiblat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerima wahyu tentang kewajiban berpuasa bagi kaum muslimin. Perintah ini turun dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Setelah itu, turun pula ayat 185 dalam surat yang sama, yang menegaskan bahwa puasa tersebut harus dilaksanakan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Karena itu, siapa di antara kamu yang hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Sejak perintah puasa Ramadan ditetapkan, Rasulullah tidak lagi mewajibkan puasa Asyura seperti sebelumnya. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang ingin berpuasa di hari Asyura, silakan berpuasa, dan siapa yang tidak ingin maka boleh meninggalkannya." Sejak saat itu, satu-satunya puasa yang diwajibkan bagi seluruh umat Muslim adalah puasa Ramadan. Namun, di awal-awal pelaksanaannya, menjalani puasa Ramadan bukanlah hal yang mudah bagi kaum muslimin. Sebab, puasa ini harus dilakukan selama 30 hari berturut-turut, sesuatu yang belum mereka biasakan sebelumnya. Ditambah lagi, saat itu bulan Ramadan bertepatan dengan musim panas yang terik,
dengan udara yang kering dan tanah yang tandus. Kondisi ini semakin berat karena umat Muslim saat itu hanya berbuka dan sahur dengan makanan yang sangat sederhana. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa mereka hanya memiliki kurma yang dicampur dengan tepung atau air dalam jumlah sedikit. Kesulitan pun semakin bertambah saat Rasulullah dan para sahabat harus berangkat ke medan perang pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Di saat masih dalam keadaan berpuasa, sebanyak 313 pasukan Muslim bertempur melawan 1.000 kaum Quraisy dalam Perang Badar. Bayangkan saja, berpuasa di tengah panasnya gurun sudah berat, ditambah lagi harus berperang menghadapi musuh di medan tempur. Ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa dalam Perang Badar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan bagi pasukan Muslim untuk tidak berpuasa. Artinya, saat pertempuran berlangsung, mereka sudah berada dalam keadaan tidak berpuasa. Namun, terlepas dari perbedaan riwayat itu, satu hal yang pasti adalah menjalankan puasa Ramadan di tahun-tahun pertama benar-benar terasa berat bagi kaum muslimin. Karena kondisi yang begitu sulit, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan keringanan dalam aturan puasa Ramadan. Awalnya, puasa Ramadan tidak langsung diwajibkan secara mutlak. Umat Muslim diberikan pilihan. Jika merasa keberatan untuk berpuasa, mereka boleh menggantinya dengan membayar fidyah, yaitu menyumbangkan makanan kepada orang miskin. Aturan ini bukan tanpa alasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan ini sebagai cara untuk membiasakan umat Muslim dengan ibadah puasa, sekaligus memperkuat keimanan mereka. Setelah mereka mulai terbiasa dan keimanan mereka semakin teguh, aturan pun kembali diperbarui. Kali ini, puasa Ramadan menjadi kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu menjalankannya. Setelah perintah puasa Ramadan diturunkan, beberapa sahabat pun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika aku jatuh sakit saat Ramadan? Apakah aku boleh menggantinya dengan membayar fidyah?" Tanya mereka. Rasulullah menjawab, "Tidak, gantilah puasamu di hari lain." Kemudian ada lagi yang bertanya, "Wahai Rasulullah, jika aku sedang dalam perjalanan jauh, apakah aku tetap harus berpuasa?" Rasulullah pun menjawab, "Batalkan puasamu di hari itu dan gantilah di hari yang lain." Jadi, di titik ini sudah jelas bahwa bagi seorang Muslim yang sehat dan berakal, jika ada halangan sehingga tidak bisa menjalankan puasa Ramadan, maka mereka wajib menggantinya di lain waktu. Fidyah sudah tidak lagi menjadi pilihan untuk mereka. Puasa yang tertinggal harus diganti dengan puasa, bukan sekadar membayar fidyah seperti sebelumnya. Namun, aturan fidyah tetap berlaku bagi golongan tertentu, seperti lansia, wanita hamil, atau ibu menyusui yang memang tidak sanggup berpuasa. Mereka diperbolehkan membayar fidyah tanpa harus mengganti puasa di hari lain. Tapi meskipun hukum puasa Ramadan sudah diperjelas dan diwajibkan kembali, umat Muslim masih menghadapi tantangan lain. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, di masa awal puasa Ramadan, kaum Muslim harus menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa hampir selama 24 jam penuh. Dulu, aturan puasa Ramadan jauh lebih berat dibanding sekarang. Umat Muslim hanya diperbolehkan makan dan minum setelah azan Isya berkumandang. Setelah itu, mereka harus kembali berpuasa hingga azan Isya berikutnya. Dengan kata lain, tidak ada waktu sahur seperti yang kita kenal sekarang. Namun, aturan ini kemudian berubah setelah terjadi sebuah peristiwa yang cukup mengkhawatirkan. Salah satu sahabat Rasulullah pingsan karena kelaparan. Melihat hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan aturan baru yang lebih ringan, yang akhirnya menjadi aturan puasa Ramadan seperti yang kita jalani saat ini. Bayangkan, dulu umat Muslim harus menahan lapar hampir 24 jam penuh. Tapi sekarang, Allah telah memberikan kemudahan bagi umatnya dalam menjalankan puasa Ramadan. Salah satu bentuk keringanan itu adalah perubahan waktu puasa. Perubahan ini bermula dari kisah seorang sahabat Rasulullah dari kaum Ansor bernama Qais bin Shirmah. Qais bekerja sebagai petani di kebun kurma.
Seperti biasa, di bulan Ramadan, ia tetap menjalankan ibadah puasa sambil melakukan pekerjaannya yang berat sepanjang hari. Saat waktu berbuka tiba, Qais pun pulang ke rumah dengan harapan bisa segera menyantap makanan. Namun, setibanya di rumah, ia mendapati bahwa tidak ada makanan sama sekali. Qais pun bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah ada makanan untukku berbuka?" Namun sang istri menjawab dengan penuh kesedihan, "Wahai suamiku, hari ini kita tidak memiliki apapun untuk dimakan. Tapi tunggulah sebentar, aku akan mencari makanan untukmu." Mendengar itu, Qais memilih untuk beristirahat sejenak di rumah, sementara istrinya pergi mencari makanan. Selang beberapa waktu, istrinya kembali membawa sejumlah makanan untuk berbuka. Namun setibanya di rumah, ia mendapati suaminya sudah tertidur karena kelelahan. Akibatnya, Qais melewatkan waktu berbuka dan harus kembali berpuasa hingga keesokan harinya. Dengan perut kosong, ia tetap melanjutkan pekerjaannya seperti biasa, menahan rasa lapar dan dahaga sepanjang hari. Namun, di tengah pekerjaannya yang berat, tubuhnya tak lagi mampu bertahan. Qais pun akhirnya pingsan. Kabar tentang Qais yang pingsan pun cepat menyebar, hingga sampai ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar kejadian itu, Rasulullah segera berdoa kepada Allah agar umat Islam diberikan keringanan dalam menjalankan ibadah puasa. Doa itu pun langsung dikabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 187. "Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar." Dengan turunnya ayat ini, aturan puasa pun berubah. Umat Islam kini diperbolehkan makan dan minum sejak matahari terbenam hingga waktu fajar tiba, berbeda dengan sebelumnya, di mana mereka harus menahan lapar dan haus hingga 24 jam penuh. Kemudahan berikutnya adalah diperbolehkannya musafir untuk tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan jauh agar dapat menunda puasanya dan menggantinya di lain waktu. Salah satu momen di mana keringanan ini diterapkan adalah saat peristiwa Fathu Makkah. Peristiwa Fathu Makkah terjadi di bulan Ramadan. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan Muslim berangkat dari Madinah dalam keadaan berpuasa. Namun, ketika mereka sampai di sebuah tempat bernama Qura Al-Ghamim, yang terletak di antara Mekah dan Madinah, kondisi fisik pasukan mulai melemah. Perjalanan yang panjang dan melelahkan membuat mereka kehabisan tenaga. Melihat keadaan itu, Rasulullah meminta air dari salah seorang sahabat, lalu beliau meminumnya di hadapan para pasukan. Melihat Rasulullah berbuka, banyak dari mereka pun ikut membatalkan puasanya. Namun, ternyata ada sebagian yang tetap memilih untuk berpuasa. Salah seorang sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan mereka yang masih tetap berpuasa?" Rasulullah lalu menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat." Maksiat yang dimaksud di sini bukanlah dalam arti berbuat dosa besar, melainkan Rasulullah menyayangkan sikap mereka yang enggan menerima keringanan yang sudah diberikan oleh Allah. Sebab, Allah tidak menghendaki kesulitan bagi hambanya, dan setiap keringanan dalam ibadah adalah bentuk kasih sayangnya kepada umat Islam. Itulah alasan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata demikian. Momen tersebut menjadi dasar bagi keringanan yang Allah berikan kepada umat Islam, yaitu diperbolehkannya berbuka bagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Namun, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, puasa yang dibatalkan tetap harus diganti di hari lain setelah Ramadan berakhir. Dari sini, kita bisa melihat bahwa kewajiban puasa yang kita jalani saat ini bukan sesuatu yang langsung ditetapkan begitu saja. Ada proses bertahap yang penuh dengan kemudahan dan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya, puasa memiliki aturan yang lebih berat, tetapi Allah kemudian menyempurnakannya agar umat Islam dapat menjalankannya dengan lebih ringan. Selain berbagai keringanan dalam puasa, Rasulullah juga turut berperan dalam meringankan ibadah lainnya selama Ramadan.
Salah satunya adalah sholat tarawih yang beliau jalankan dengan cara yang tidak memberatkan umatnya. Jadi itulah tadi kisah awal mula ibadah puasa Ramadan yang dijalani umat muslim. Ternyata dari dulu puasa ini mengalami berbagai proses penyempurnaan supaya nggak memberatkan. Coba bayangin kalau dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu langsung diwajibkan puasa 24 jam penuh. Pasti berat banget kan? Kisah ini jadi pengingat buat kita semua supaya tetap semangat menjalani puasa di bulan Ramadan. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan banyak sekali kemudahan buat kita. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menyelesaikan puasa tahun ini dengan penuh keberkahan. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.